Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Diva Jeffrina hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab Al-Qur'an. Adapun surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ar-Rum ayat 30 sampai dengan 31. Dan yang pastinya telah hadir di studio kita pada siang hari ini yaitu Al-Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin. Muhammad Aidin batin ya Ustadz ya. Taqabbalallahu minkum. Iya, kita sebulan full melaksanakan puasa. Iya. Kita nggak ketemu-temu nih Ustadz ya. Jarang. Baru ketemu lagi di hari ini. Surat yang kebahas benar Ustadz, surat Ar-Rum? Ya, Rum 30, 31. Iya baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di nomor telepon 0811 7433 133, di mana bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, boleh seperti biasa dicontohkan terlebih dahulu pembacaan baik dan benar surat Ar-Rum ayat 30 hingga 31. Dipersilakan Terima kasih, Ustadz. insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ولا تكونوا من المشركين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, masyaallah tabarakallah.
Iya, terima kasih Ustadz. Itu Sama-sama. tadi contoh dari pembacaan surat Ar-Rum ayat 30 hingga 31 yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Bagi para pemirsa di rumah nih lagi menonton, ayo ambil Al-Quran ya, kita mengaji dan belajar bersama supaya lebih paham lagi mengenai tajwid maupun makhorijul huruf untuk surat Ar-Rum ayat 30 hingga 31. Baik Ustadz, sembari kita menunggu penelpon kita pada hari ini, mudah-mudahan ramai yang mau mengikuti kita pada hari ini untuk surat Ar-Rum ayat 30 hingga 31. Boleh dibahas terlebih dahulu artinya nih Ustadz? Oh ya, boleh. Dipersilakan. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Fitratallah, sesuai fitrah Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah menciptakan manusia atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Munibina ilaih, dengan kembali bertaubat kepada Allah. Wattaqu, dan bertakwalah kepadanya. Wa aqimus salah, dan dirikanlah solat. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Artinya. Iya, itu artinya ya Ustaz ya. Untuk surat Ar-Rum ayat 30 hingga 31 boleh saya bacakan kembali, yaitu maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Ya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwa kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Iya, dengan segala firman-Nya itu tadi arti surat Ar-Rum ayat 30 hingga 31. Kita masuk ke tajwid, makhorijul huruf, hukum-hukum bacaan. Dipersilakan Ustaz. Ya, baik. Kita mulai dari potongan ayat pertama ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Sini fa'aqim. Ini jarang kita ketemu ya. Fa'aqim. Kadang-kadang baris fa'aqim itu kurang tepat dalam penulisannya. Bukan berarti berubah ya. Ada yang baca fa'aqmi. Ada orang yang baca fa'aqmi. Ya, karena barisnya kurang tepat meletakkan barisnya ya. Jadi di sini yang sebenarnya adalah fa'aqim. Aqim arti dirikanlah, hadapkanlah. Kemudian wajhaka. Di sini huruf jim dengan ha berdekatan. Ha dengan jim itu mempunyai sifat infitah, terbuka. Wajha, wajha. Jadi kalau kita tidak jeli, maka jimnya akan tertinggal. Wajha gitu ya. Wajha. Gitu. Kemudian lid-dini hanifa. Di sini kita perhatikan huruf ha. Hanifa, huruf ha. Ya. Huruf ha ini huruf halak. Makhrajnya di tengah-tengah tenggorokan. Jadi dominannya adalah embusan angin terlebih dulu, ha gitu ya. Kemudian fitratallah. Di sini bisa
menimbulkan ta yang disebut dengan istifal, tipis, bisa jadi tebal kerana berdekatan dengan huruf-huruf tebal. Seperti ta, ra, berdekatan dengan ta dan ra. Fitratallah. Jangan dibaca fitratallah. Apalagi ta huruf tebal, ra huruf tebal, kemudian lafaz jalalah tebal juga. Ini kalau tidak hati-hati, ta istifal ini menjadi tebal, ya. Jadi makanya kita harus hati-hati. Fitratallah, fitratallah. Tapi bisa jangan berembek pula kepada ra jadi tipis. Fitratallah. Ini agak sulit bacanya. Tapi harus diulang-ulang, ya. Kemudian allati fataran nas 'alaiha. Di sini sudah ada pembahasan di awal tadi. Kemudian la tablina li khalqillah. Ini biasa, ya. Kemudian zalikad dinul qayyim. Di sini kita bahas sedikit tentang wakaf wal ibtida'. Kita lihat di sini pada kalimat atau lafaz qayyim ada la. La tu arti jangan berhenti, jangan wakaf. Kalau ada huruf la artinya jangan, ya. Atau mamnu, dilarang berwakaf, ya. Kalau kita berwakaf di sana harus diulang dari awal lagi. Contohnya zalikad dinul qayyim. Berikutnya ulang lagi. Kemudian dilanjutkan sampai akhir ayat. Kemudian ayat yang ke-31. Munibina ilaih. Ini bisa wakaf pendek-pendek sini. Kalau kita berhenti munibina ilaih boleh. Kemudian lanjutkan wattaqu boleh. Kemudian lanjutkan lagi wa aqimus shalah boleh. Kemudian lanjutkan lagi wala takunu minal musyrikin. Itu boleh, ya. Tidak menjalai wakaf al-ibtida'. Kenapa? Karena dia sudah sempurna. Fi'il sudah punya fa'il dan sudah punya maf'ul. Jadi kalimatnya sudah sempurna. Jadi tapi akan lebih sempurna lagi kalau wakaf tam. Wakaf tam itu dari awal ayat sampai akhir ayat. Seperti munibina dibaca sampai musyrikina, itu namanya wakaf tam, sempurna. Barangkali itu sementara gambaran daripada tajwid dan wakaf tidak. Itu untuk wakaf tidak ya dulu ya Ustaz, ya, untuk surat Ar-Rum ayat 30 hingga 31. Iya, baik pemirsa, dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133, di mana surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ar-Rum ayat 30 hingga 31. Baik Ustadz, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat kita bahas pada hari ini yaitu surat Ar-Rum ayat 30 hingga 31. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133, di mana bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, untuk tajwid makhorijul huruf, wakaf ibtida tadi sudah dijelaskan sama Ustadz di segmen pertama. Dan yang akan saya tanyakan selanjutnya yaitu tadi kan ada artinya di surat Ar-Rum ayat 30 itu fitrah. Apa yang dimaksud dengan fitrah dalam ayat ke-30 ini sih Ustadz? Dipersilakan. Baik. Sedikit sebelumnya, kemarin kita berpuasa 30 hari, ya. Ya, 30 hari. Kita sesuaikan ayat ini, surah inilah surah ke-30 juga. Ya. Kita bahas ayat 30 juga. Ya. Kemudian sampai ayat 31. Kalau disesuaikan dengan tanggal Masehi, kita raya tanggal 31. Jadi ada kecocokan, ya. Kemudian apabila seseorang sudah berpuasa siang hari, mulai di malam hari pada bulan Ramadan, maka dia sudah suci kembali dari dosa-dosa, arti kembali kepada fitrah. Di sini juga membicarakan tentang fitrah.
Ini cocok sekali ya. Baik. Fitrah. Fitrah itu adalah Allah menciptakan manusia itu sekaligus dengan fitrahnya. Fitrah itulah bawaan atau tabiat. Apa tabiatnya adalah fitrah. Fitrahnya adalah mempunyai ketuhanan. Mempunyai ketuhanan yang bertauhid. Agama Islam gitu. Tapi kalau dibagi fitrah itu bisa menjadi empat analori atau fitrah. Yang pertama, fitrah itu fitrah beragama tauhid. Dia seluruh manusia itu cenderung untuk beragama. Cenderung untuk beragama Islam, untuk beragama tauhid. Dia semua manusia dari bayi sejak lahirnya dia sudah punya fitrah. Fitrah beragama. Sudah fitrah Islam. Yang kedua, fitrah sosial. Sosial. Disebut manusia ini mempunyai naluri sosial. Disebut juga manusia ini manusia sosial. Kita sampai hidup sendiri tidak bisa. Ya, kita butuh makan, minum, sandang, pangan. Sehari-hari kadang-kadang ada ayam di atas meja kita. Ada ikan, ada nasi. Itu tanpa sosial tidak akan datang. Siapa yang mendatangkan? Kadang-kadang tanpa diucapkan, ya, tanpa komitmen, nasi sampai di atas meja kita, cabai sampai di atas meja kita, dan lain sebagainya. Entah di mana datangnya, Allah mendatangkan. Di tanpa kita mengadakan ya perjanjian, maka kita saling sosial ya. Begitulah, kita butuh orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kalau kita hidup sendiri mungkin tidak punya pakaian ini. Ya, benar. Tidak bisa beli pakaian, tidak punya meja, tidak bisa buka Al-Quran, karena kita saling membutuhkan. Ya, di sosial. Yang ketiga adalah naluri atau sosial atau fitrah intelektual. Manusia itu diciptakan sekaligus dengan intelektual, dengan otak, bisa berfikir, dengan kecerdasan. Oleh sebab itu dipelihara fitrah ini, naluri ini, dengan diisi dengan macam-macam ilmu agar dia semakin intelek dan semakin berkembang. Yang keempat ada namanya fitrah atau naluri biologis. Itu manusia berkembang. Kalau tidak ada kebutuhan biologis, rasa biologis di antara manusia, maka manusia ini tidak akan berkembang. Bisa punah dan seterusnya. Jadi kita pelihara juga fitrah ini, ya, ini normal. Oleh sebab itu kita salurkanlah sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Itu barangkali sementara. Iya, berarti itu tadi maksudnya fitrah itu ya Ustaz ya, dan 4 fitrah dalam diri manusia tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Ali ini. Nah, bagaimana hubungan antara fitrah dan ajaran Islam dalam ayat ini, Ustaz? Boleh dijelaskan. Ya. Memang di awal tadi fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Sesuai dengan fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai fitrah kan. Fitrahnya adalah beragama. Cenderung beragama. Jadi kalau ada orang yang tidak beragama, itu di luar kewajaran. Jadi oleh sebab itu maksud hadapkanlah wajah maksudnya luruskan, jangan nyimpang gitu. Ikutlah semua perintah Allah dan jauhilah semua larangan Allah. Jalankanlah perintah Allah, agama Allah ini seluruh lurusnya, jangan sampai nyimpang ke kanan dan ke kiri. Sehingga dikatakan bahawa agama Islam ialah agama wasatiyah, pertengahan, tidak ekstrem kanan, tidak pula ekstrem kiri. Itulah fikir. Iya, baik Ustaz. Berarti udah ada hubungannya ya Ustaz ya dari
bayi lahir pun sudah ada fitrah ya, Sudah ya fitrah, seperti ya. itu kurang lebih ya. Iya baik, dan kami harap partisipasi perpisah untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ar-Rum ayat 30 hingga 31, di mana baca dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Iya baik, belum ada penelpon nih Ustadz, tidak apa-apa, kita bahas makna yang lebih mendalam dulu nih Ustadz. Mungkin apa ya, untuk surat tayangannya berubah waktunya ya. Iya. Dari jam 5 sampai Benar. jam 5 berubah menjadi jam 2. Iya, belum Tapi tahu nih harinya para sama. pemirsa sepertinya ya, tidak apa-apa, boleh kita lanjutkan Ustadz untuk Boleh. makna yang lebih mendalam Oh, tentang ya. surat Ar-Rum ayat 30 hingga 31. Dipersilakan. Ya. Kita lanjutkan fitratullah tadi ya, allati fataran nasa 'alaiha. Ya, Allah menciptakan manusia sekaligus dengan fitrahnya. Kalau dibagi fitrah yang 4 tu wajib ada dalam diri manusia. Kemudian la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan. Ya, Allah merevisi, tidak ada revisi. Allah sudah menetapkan seperti itu dan sudah sempurna. Kemudian zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus itu agama Islam. Menurut Al-Quran dan hadis, menurut Allah SWT. Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar adalah agama Islam. Menurut Al-Quran, menurut Al-Quran, menurut Allah, menurut Al-Hadis. Ya. Kemudian walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ada yang menyimpang ya. Ya. Memang ada yang tidak beragama Islam. Jadi mungkin dia belum tahu gitu ya. Kemudian ayat yang ke-31. Munibina ilaih. Dengan kembali bertaubat kepadanya. Jadi manusia itu mempunyai naluri bertaubat. Karena manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Manusia itu, kenapa dikatakan manusia? Manusia ini sifat lupa. Tempat lupa, tempat salah. Jadi manusia tidak ada yang tidak bersalah dan tidak ada yang tidak berdosa. Jadi yang manusia yang terbaik adalah munibina ilaih, yang selalu bertaubat kepada Allah. Munibina artinya adalah selalu bertaubat. Kenapa? Kerana hati kita ini bagaikan rumah kaca di pinggir jalan. Ya, bagaimana rumah kaca di pinggir jalan? Setiap hari kaca kita kena debu oleh kenderaan yang lewat. Debu banyak sedikit ada. Oleh sebab itu selalu kita bersihkan dengan lap. Kalau hati kita dilap, dengan apa dilap? Dengan istighfar. Jadi setiap hari kita baca istighfar, setiap solat, sekurang-kurangnya 100 kali lah sehari, kan? Sebentar, astagfirullah. Ya. Tapi yang sering kita wiridkan 3 kali setelah setiap solat. 3 kali 5 berarti 15. Harusnya 100 ya. Kemudian wattaquh, dan bertakwalah kepada Allah. Artinya ikutlah seluruh perintah Allah dan jauhi semua larangannya secara lurus. Dasarnya hanifah tadi kan, lurus. Dia tidak boleh menyimpang-nyimpang ke kiri dan ke kanan. Lurus menjalankan agama Allah. Ya, ikut seluruh perintah dan jauhi semua larangan-larangan Allah. Kemudian wa aqimus solah, dan dirikanlah solat. Kenapa tidak yang lain gitu ya? Kenapa solat? Kerana solat ini tiang agama. Kerana tanpa solat berarti agama itu tidak punya tiang. Ibarat rumah tidak punya tiang, tentu akan roboh. As-salatu imaduddin. Solat itulah tiang agama. Solat itu miftahul khair, pembuka kebaikan. As-salatu miftahul jannah. Solat itu kuncinya surga. Kalau orang tak solat, dia bisa masuk surga. As-salatu mi'rajul mu'minin. Solat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Bahkan dalam bacaan solat, bacaan yang dibaca di dialog antara Allah dengan Rasulullah, at-tahiyyat, kita bacakan at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Kemudian
Dijawab, Assalamualaikum ayuhan Nabi Muhammad dan seterusnya. Itu namanya Mi'raj. Mi'raj. Di mukmin tu 5 kali mi'rajnya dalam sehari semalam. Hebat orang mukmin ya, orang Islam. Kemudian wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Musyrik yang persekutukan Allah. Di sini terbagi ni. Orang yang persekutukan Allah ada dengan patung misalnya kan. Menyembah patung itu musyrik. Ada juga orang yang musyrik mengatakan sesuatu bisa menandingi Allah misalnya. Contohnya dia percaya kepada pohon. Ni pohon ni bisa mendatangkan rezeki. Bisa juga pada pagar. Pagar ini yang melihara kami dari maling. Terasa dia bahawa pagar itu yang melihara rumahnya, melihara dirinya. Maka juga syirik. Pagar itu cuma sekadar adat, sunatullah. Ya. Bahkan nasi yang mengenyangi. Sebenarnya Allah yang buat kenyang. Api yang bakar, memang api membakar. Allah yang buat bakar api itu membakar, dan Allah yang membuat api itu tidak membakar. Seperti Nabi Ibrahim. Jadi Allah lah semua yang menggerak semuanya. Jadi tidak ada yang bisa menandingi Allah SWT. Allah lah yang beri kudrat iradat kepada yang lain. Ya. Jadi oleh sebab itu kita jauhlah daripada sifat-sifat syirik yang bisa membuat kita termasuk orang-orang yang syirik. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Iya. Iya, benar sekali nih Ustaz. Lah, kan ada kata-kata ada artinya yang tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Ya kan Ustaz ya? Untuk tidak perubahan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya apa sih Ustaz? Iya. Tidak perubahan bagi ciptaan Allah. Itu ya. La tabdila li khalqillah. Ini sesuatu ketetapan Allah itu tidak ada perubahannya. Ya, Allah tetapkan seperti itu, ya tetap seperti itu. Jangan sampai ada perubahan-perubahan ya. Apa saja yang Allah ciptakan, dan Allah tidak ada penyesalan gitu ya. Oh, ini tidak bagus nih, saya rubahlah. Tidak ada. Allah seperti itu. Di Allah itu maha sempurna. Apa saja yang Allah ciptakan adalah itu kehendaknya sempurna semua. Jadi tidak ada Allah menciptakan salah. Tapi kalau manusia, umpamanya dia ciptakan sesuatu, umpamanya sangkar burung misalnya, ini kurang bagus nih, dibuka lagi gitu. Tidak seperti itu. Allah menciptakan itu sempurna ya, karena Allah itu sempurna. Iya, seperti itu ya. Iya, Ustaz ya. Iya, baik Ustadz, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik, bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ar-Rum ayat 30 hingga 31. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133, di mana bacaan dari para pemirsa akan langsung koreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita masih menunggu penelpon pada hari ini untuk membaca surat Ar-Rum ayat 30 hingga 31 yang kita bahas. Selanjutnya boleh kita masuk ke lagu nih Ustadz. Oh, lagu. Lagu yang cocok untuk pembacaan surat Ar-Rum 30 hingga 31. Dipersilakan. Baik. Memang lagu itu dicocokkan dengan tuntutan ayat ya. Jangan sampai kita berlagu hanya mementingkan vokal saja tetapi tidak cocok dengan tuntutan ayat. Di sini ada kalimat-kalimat perintah disebut dengan fi'il amar, fa'akim, maka hadapkanlah. Ini serius nih. Maka hadapkanlah wajahmu secara lurus, secara serius ya, kepada agama Islam. Ini perintah. Jadi kalau merupakan perintah itu serius. Oleh sebab itu boleh dibaca dengan lagu Bayati seperti kita bawakan tadi. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya.
Tapi kalau lagu Nahawan misalnya, lagu Nahawan tu agak kocak, ya, agak kocak. Ya. Ini kurang pas. Kurang cocok. Jadi kalau bisa dengan lagu Bayati, Hijaz, Ras, Sikah. Kalau dengan lagu Jaharka kurang pas juga. Jaharka itu agak ramai, lagunya ramai gitu ya, ramai. Kemudian selanjutnya boleh dengan lagu yang lain. Setelah Bayati boleh lagu Sabah, lanjut dengan lagu Hijaz, Nahawan, Ras, Sikah. Di sini yang agak serius ni memang serius, ayatnya serius ni. Ya. Bukan gembira ya. Benar. Serius, kemudian ada penekanan-penekanan. Jadi yang lebih baik bawakan lagu Bayati. Sabah juga kurang pas ya. Bayati, Hijaz, Ras, Sikah. Ya. Sedangkan penempatan lagu Sabah itu pada ayat-ayat doa, kalimat-kalimat doa seperti Rabbana atina, Rabbana zalamna, itu lagu Sabah lebih tepat. Kemudian lagu Jaharka. Jaharka tu kalau bisa ditempatkan pada ayat-ayat yang merupakan cerita. Cerita-cerita yang menggembirakan, cerita-cerita yang mengagumkan, berbentuk-bentuk sejarah. Itu lebih bagus ya. Kemudian juga lagu Bayati itu kan terbagi 7. Bayati Muqaddimah, Bayati Nawa, Bayati Suri. Yang 3 ini tingkatan lagu Bayati Qarar. Kemudian Bayati Jawab 1, Bayati Jawab 2, ini tingkatan yang 2 nada ini adalah tingkatan nada sedang. Kemudian disebut juga dengan nada jawab. Kemudian Bayati Jawabul Jawab 1, Jawabul Jawab 2 adalah ni nada Jawabul Jawab, nada tinggi, suara tinggi. Ya. Jadi di sini bagus dibawakan kerana adalah penegasan. Contohnya wala takunu minal musyrikin. Itu agak tinggi nadanya. Boleh dengan Bayati Jawabul Jawab gitu. Tadi seperti yang dibawakan tadi. Tapi kalau kita ingin bawakan yang lain, lagu langsung dengan lagu Ras boleh. Langsung dengan lagu Sikah boleh juga. Langsung Hijaz boleh tanpa Bayati. Ya. Tapi bagi kita yang pemula, lebih baik dibawakan lagu Bayati terlebih dahulu. Kerana lagu Bayati ini akan merupakan pondasi dari semua lagu-lagu yang ada. Jadi silakan mana yang akan dibawakan. Iya, itu begitu ya. Tapi tetap juga berperhatikan artinya juga ya Ustaz ya. Jangan sampai lagu tersebut mengutamakan vokal tadi ya kata Ustaz pertama nih. Jangan sampai lagu malahan menjadi mensalahartikan dari surat yang kita baca. Seperti itu ya Ustaz ya. Jadi kita pastikan dulu artinya wakaf iftidai di mana, baru kita carilah lagu yang cocok, tapi jangan sampai menyalahkan seperti kalau ya tadi nih Ustaz, jangan soba, jangan diharka, seperti kurang cocok seperti itu ya Ustaz ya, tetap harus diperhatikan terlebih dahulu. Baik, kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di nomor telepon 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ar-Rum ayat 30 hingga 31 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, di mana bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, sambil masih menunggu penelpon pada hari ini Ustadz, untuk lagu tadi sudah kita bahas. Kalau untuk bacaan itu kan harus membutuhkan lafaz yang tinggi, nafas yang betul, panjang seperti itu ya Ustaz ya. Nah, bagaimana cara kita mengatur nafas supaya bacaan kita tidak terputus-putus? Dipersilakan Ustaz. Bacaan Al-Quran ini mempunyai rambu-rambu juga seperti bahasa Indonesia ya. Tapi kalau bahasa Indonesia boleh dengan nafas terputus-putus membacanya. Yang penting
cara-cara titik komanya terbawa gitu ya. Tapi kalau bahasa Al-Quran harus satu nafas. Dari ibtida sampai wakaf itu satu nafas. Kadang-kadang dari ibtida sampai wakaf terjadi beberapa kata atau beberapa kalimat. Tak boleh terputus nafasnya. Harus sampai. Jadi untuk mencapai itu pertama butuh latihan. Yang kedua butuh teknik. Teknik pernapasan. Seperti disampaikan sering di sini, ditarik nafas kemudian ditahan. Ya. Ada juga orang latihan dengan berenang, ya. Supaya nafasnya panjang, dia berenang. Supaya otot-otot perutnya kuat. Ya, itu salah satunya, ya. Kemudian juga latihan tiap hari latihan. Contohnya kita baca surah Al-Fatihah misalnya. Kita baca agak cepat sedikit, sampai di mana mampu nafas kita. Umpamanya separuh. Kemudian kita lambatkan sedikit. Masih mampu tak nafas kita seperti yang dibaca cepat tadi. Kemudian dilambatkan lagi pakai irama penuh. Masih mampu tak nafas kita sampai bacaan cepat tadi. Jadi bertahap-tahap gitu. Ya. Ada satu cerita, ya. Ya. Latihan ini butuh apa saja butuh latihan. Ada seseorang dia senang sama anak sapi. Anak sapinya baru lahir, dah gendong-gendongnya. Okay. Selalu gendong-gendong. Sampai besar sapi itu tetap tergendong. Begitu latihannya. Dari kecil sampai besar masih tergendong oleh dia. Kerana dia seiring dengan perkembangan otot orang yang menggendong itu. Dia semuanya gitu. Jadi segala sesuatu itu akan saya terbiasa bisa ringan apabila kita selalu latihan. Ya. Seperti main bola juga. Ya. Kalau tidak pernah main bola, kita mau nendang ke depan, ke samping. Itulah kira-kira. Jadi kalau sering latihan sehingga menjadi profesional gitu. Itulah kira-kira. Seperti itu ya, berarti betul juga dengan pernapasan tetap harus dilatih supaya napasnya jadi panjang seperti itu ya. Salah satunya tadi berenang itu tadi Ustaz ya. Iya, supaya membaca Al-Quran itu tidak terputus-putus sesuai dengan makruf tajwid dan makruf hurufnya. Iya, baik. Yang mau saya tanyakan selanjutnya nih Ustaz, kita balik ke konteks arti untuk surat Ar-Rum, di mana ada banyak manusia tidak mengetahui agama yang lurus. Tadi ayat ke-30, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Seperti itu Ustaz. Jadi maksud dan tujuannya sebenarnya apa sih Ustaz? Iya. Agama yang lurus itulah agama Islam. Agama Islam, agama yang lurus, agama fitrah. Ini semua manusia dilahirkan sudah beragama sebenarnya. Itu agama Islam. Jadi orang tuanya lah yang menjadikan dia bisa berubah berdasarkan pengaruh pendidikan, pengaruh lingkungan dan lain semacamnya. Namun agama fitrah itulah agama Islam. Jadi itulah agama yang lurus. Jadi agama lurus adalah Islam. Zalikad dinul qayyim. Al-Quran mengatakan Al-Quran itu wajib benar. Ini firman Allah. Kata Allah, zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, iaitu agama Islam. Kemudian walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itu perlu belajar. Jadi kalau kita tidak mengetahui, perlu belajar, perlu baca, perlu perbandingan. Waktu kita kuliah dulu kan ada perbandingan mazhab namanya. Ada perbandingan agama namanya. Ada. Kalau agama ini, ini cara-cara kepercayaannya. Agama ini. Sehingganya ada perbandingan. Mana yang benar sebenarnya. Tapi kalau kita belajar ya, setelah kita pelajari dengan baik dan benar, ya menurut kita, keimanan kita adalah agama Islam yang paling benar. Zalikad dinul qayyim. Demikian agama Islam lah agama yang sesungguhnya benar. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya sisi Allah adalah agama Islam. Itu yang diridai oleh Allah.
Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia ada orang yang belum mengetahui, ya belajar, dipelajari. Banyak orang yang pindah ya. Banyak orang pindah agama Islam yang memeluk agama Islam dari agama lain kerana dia belajar. Ya. Dia bacanya. Ada sebagian ada agama lain yang mencoba mendalami agama Islam. Akhir-akhir dia tertarik. Ya. Ini tak tahu maka tak kenal maka tak sayang. Jadi setelah dia kenal, dia baca, dia pelajari, oh ini agama yang benar. Akhir-akhirnya dia mengalu agama Islam. Iya, ada juga penelitian-penelitian di luar negeri seperti itu ya, dari mendengar suara azan, dia tersentuh hatinya. Itu orang yang dapat petunjuk ya. Iya, sampai dia menyatakan bahwa Islam ini sangat indah, merupakan agama yang lurus dan juga seperti itu kurang lebih ya Ustadz ya. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik, bisa jadi kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ar-Rum ayat 30 hingga 31. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Sayang sekali kita masuk ke kesimpulan untuk surat Ar-Rum ayat 30 hingga 31. Dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dulu ya Ustadz ya. Kesimpulan daripada ayat ini ya. Ya. Surah Ar-Rum ayat 30 dan 31. Melihat awal ayat ini, maka hadapkanlah wajahmu secara lurus kepada agama Allah. Artinya kesimpulan ini bahawa agama yang lurus itu adalah agama Islam. Kemudian agama Islam itu adalah agama fitrah. Allah menciptakan manusia sekaligus dengan agamanya, dengan fitrahnya. Ya. Yang kedua, zalikat dinul qayyim. Yang ketiga ya, zalikat dinul qayyim. Agama Islam itulah agama yang lurus. Tetapi banyak orang yang tidak tahu. Jadi kesimpulannya oleh itu belajar, cuba pelajari ya. Mudah-mudahan tertarik. Kemudian di sini jika sudah tahu, ya, jika merasa tidak suci, ya, jika merasa berdosa, maka bertaubatlah. Munibina ilaih, bertaubatlah kepadanya, bertakwalah kepada Allah dan dirikanlah solat. Dan hindari sifat-sifat yang bisa melibatkan kita kepada kemusyrikan. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Benar-benar kita termasuk golongan orang yang tidak masuk ke musyrik tadi itu ya Ustaz ya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik Ustaz, boleh dicontohkan terlebih dan dicontohkan lagi untuk pembacaan baik dan benar untuk surat Ar-Rum ayat 30 hingga 31. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Munibina
إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ولا تكونوا من المشركين صدق Allahul Azim. Sadaqallahul Azim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz untuk waktunya pada siang hari ini, pembacaan surat Ar-Rum ayat 30 hingga 31. Baik, bisa demikianlah program acara Ayo Mengaji pada sore hari ini. Saya Diva Jafri dan aku bertugas pohon depan Anda. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.